Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan buku bacaan kita, yaitu Bahaya Kikir. Yang sebelumnya kita sudah membahas mencintai, membenci harta. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang berjudul Keburukan dan Kebaikan Memiliki Harta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bacaan kita yang semalam dan sekarang berjudul Keburukan dan Kebaikan Memiliki Harta. Harta adalah bagaikan seekor ular yang di dalamnya mempunyai racun dan obat. Siapapun yang mengetahui keburukan dan kebaikan harta, maka ia akan dapat menjaga dirinya dari keburukan harta, dan dia akan menggunakan harta untuk mencapai perbuatan yang baik. Adapun faedah harta dari sisi duniawi dan agama terdiri dari 3 macam. Pertama, seorang yang memiliki harta dapat menggunakannya untuk memperbaiki ibadah dan menambah berbagai kebajikan, seperti untuk pergi haji dan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat mencari dunia secukupnya untuk membantunya mengerjakan segala perbuatan baik, sehingga hartanya dapat berguna bagi dunia dan agamanya. Kedua, seorang yang memiliki harta, ada kalanya hartanya dapat digunakan untuk bersedekah, membantu kebutuhan orang lain, menyelamatkan orang lain dari kebinasaan, dan untuk memberi upah para pekerja. Seorang yang selalu bersedekah dapat mematikan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya sangat besar. Seorang yang mempunyai harta dapat digunakan untuk menjamu para tamunya dan memberi hadiah kepada orang lain. Seorang yang mempunyai harta dapat memberi upah para pegawainya dengan memberinya uang kepada mereka secara berlebihan, sehingga pahalanya bertambah banyak. Seorang yang mempunyai harta dapat menjaga dirinya dengan memberinya kepada orang-orang bodoh, sehingga ia selamat dari cacian orang-orang bodoh. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma waqiya bihi albar'u ardahu kutiba lahu bihi sadaqatun." Artinya, jika seseorang dicaci maki oleh orang lain, maka caci maki itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah bagi dirinya. Hadis riwayat Abu Ya'la, hadis nomor 2040. Abdu bin Hamid, hadis nomor 1083. Al-Hakim dalam musnadnya juz 2 halaman 57. Adapun seseorang yang mempersiapkan hartanya untuk berbagai sebab, yang andai kata ia berpuasa, maka seluruh waktunya akan habis, dan ia tidak dapat berpikir dan berzikir. Padahal berpikir dan berzikir merupakan kedudukan tertinggi bagi para solehin. Adapun seorang yang tidak mempunyai harta,
maka ia tidak dapat berbuat apapun bagi kebaikan dirinya. Ketiga, seorang yang tidak mempunyai harta, maka ia tidak dapat berbuat kebaikan apapun. Ia tidak dapat membangun masjid dan jembatan. Ia tidak dapat melatih dirinya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Ia tidak dapat berbuat kebajikan apapun yang berguna bagi dirinya setelah ia mati. Itulah kebaikan seorang yang mempunyai harta bagi agamanya. Adapun keburukan seorang yang mempunyai harta bagi agamanya dan dunianya ada 3 macam. Pertama, seorang yang mempunyai harta dapat mengerjakan segala perbuatan maksiat yang ia inginkan. Kedua, seorang yang mempunyai harta yang banyak dapat melakukan segala hal yang diperbolehkan. Andai kata ia tidak dapat melakukan yang halal, maka ia akan menempuh jalan yang syubhat. Ia dapat membantah orang lain, ia dapat berdusta, ia dapat berbuat munafik, dan segala perbuatan yang buruk. Siapapun yang mempunyai harta yang banyak, maka ia sangat butuh kepada manusia. Siapapun yang butuh kepada manusia, ia dapat berlaku munafik dan berlaku maksiat demi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Siapapun yang banyak hartanya, maka ia dibutuhkan orang banyak. Siapapun yang banyak hartanya, maka banyak orang yang hasut kepadanya. Apalagi jika ia suka berbuat riya, sombong, dusta, adu domba, menggunjing orang lain, dan semua perbuatan dosanya yang timbulnya dari hati yang buruk dan lisan yang kotor. Ketiga, seorang yang mempunyai banyak harta sering lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak ibadah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ad-du'a'u mukhullul ibadah. Artinya doa adalah puncak ibadah. Dari sini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kerakusan adalah tercela dan menerima apa adanya adalah terpuji. Jadi intinya harta itu bisa menyelamatkan seseorang, dan harta itu bisa menjerumuskan seseorang atau membahayakan seseorang. Harta itu bisa membuat orang berbuat baik, seperti dia naik haji, seperti bersedekah dan ibadah lainnya. Sedangkan harta juga bisa menjerumuskan orang itu ke perbuatan maksiat, seperti beli khamar dan lain sebagainya. Sampai sini semoga kita bisa kita ambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.